Sobat Buler, kita jumpa lagi dengan saya, narator yang selalu mencoba sekuat tenaga meringkas film walaupun dengan ala kadarnya. Kali ini saya akan mengupas salah satu film action zaman dulu yang mengisahkan seorang mantan tentara bayaran yang terpaksa harus beraksi kembali untuk menyelamatkan putrinya dari para penculik. Dan inilah jalan ceritanya. Yuk. Tokoh utama film ini bernama John Matrix. Beliau adalah tentara elit yang bertugas menjalankan berbagai misi berbahaya ke beberapa negara. Dia bersama timnya memutuskan untuk pensiun dan menjalankan kehidupan layaknya orang-orang biasa. John adalah orang tua tunggal yang merawat putri satu-satunya bernama Jenny dan tinggal di daerah pegunungan sekitar Ciwidey. John sangat sayang dan mendidik Jenny supaya lebih mandiri dan bisa menjaga diri. John tinggal dengan damai bersama putrinya hingga suatu saat datang mantan atasannya bernama Kolonel Kirby mengabarkan bahwa sudah terjadi serangkaian pembunuhan terhadap rekan-rekan John dulu yang belum diketahui motif dan siapa pelakunya. Sebelum pergi, beliau menugaskan dua anak buahnya untuk menjaga John, mengantisipasi bila mana ada bahaya yang datang kepada John, cepat atau lambat. Tak selang berapa lama, beberapa menit setelah kolonel pergi, tiba-tiba untungnya John yang sudah merasakan ada bahaya dengan instingnya bisa menghindar dari serangan yang tiba-tiba itu. Tetapi naas para prajurit yang menjaga John dibuat panik dan tak sempat menghindar, yang membuat salah satunya tewas dan yang lainnya terluka. John pun berlindung ke dalam rumah dan menyuruh Jenny untuk sembunyi. Serangan itu dilakukan oleh beberapa orang dan terus membombardir rumah John. John bermaksud untuk menyerang balik dan mengambil senjata. Ketika kembali, John mencari Jenny yang sudah tidak ada. Hanya ada salah satu penjahat yang dengan percaya dirinya dia memberitahui bahwa Jenny telah diculik dan aman asalkan John mau santuy dan bekerja sama dengannya. My people got some business, right? Wrong. Disangka akan menurut, John tanpa basa-basi lagi mengheadshotnya hingga wafat. John pun mengejar kawanan penjahat itu dengan kemampuan yang ada. Don't move, motherfucker. Tapi apa daya, karena kalah jumlah, John pun dibuat menyerah. John mengenali salah satu dari para penjahat ini yang ternyata adalah seanggotanya yang bernama Bennett, yang entah mengapa dia bersekongkol untuk menghabisi John dan anggota lainnya. Bennett pun menembakkan obat bius ke John dan membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, John sudah berada di markas Bennett CS. Dengan keadaan tidak walak kaya atau tidak berdaya, John bertemu dengan ketua penjahat itu bernama Arius, yang ternyata John mengenalnya. Dulunya diceritakan John dan timnya bertugas menggulingkan Arius yang memerintah secara diktator di sebuah wilayah bernama Valverde, Amerika Latin. Dan sekarang Arius bermaksud membalas dendam kepada John dengan menugaskannya melenyapkan pemimpin yang berkuasa sekarang di sana. Tugas tersebut mau tidak mau harus diterima oleh John karena kalau menolak, Jenny anaknya akan disakitinya. Singkatnya, dengan dikawal oleh Bennett dan dua CS-nya, John diantar ke bandara menuju Valverde. John dengan amarah mengancam dia akan kembali dan menghabisi Bennett. I'll be back, Bennett. Bennett hanya cengar-cengir saja. Untuk memastikan John pergi ke Valverde, Arius mengutus dua anak buahnya, si ganteng bernama Koncleng, untuk terbang dan mengawalnya sampai tujuan. Sedangkan yang satunya lagi si imut Udin yang mengawasi dari luar bandara dan memastikan John benar-benar terbang naik pesawat. Di dalam pesawat, Koncleng begitu ketat menjaga John supaya tidak berbuat aneh. Tak disangka ternyata John sudah merencanakan sesuatu. Dengan gerakan yang sangat cepat, si Koncleng dibuat kojor saat John dengan aksi sunyi senyapnya menghajar si Koncleng. John pun segera menuju bagian bawah pesawat dan dengan aksi luar biasa dan nekat, dia melompat keluar dari pesawat yang baru saja take off. John pun mendarat di atas rawa dengan selamat tanpa cedera sedikit pun. Sungguh aksi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa seperti saya, pemirsa.
John segera menuju bandara lagi dan membuntuti Udin supaya bisa menuntunnya ke markas Arius. Dalam hitungan waktu 11 jam, John harus segera menuntaskan tugasnya sebelum keberadaannya diketahui oleh Arius. Dengan bantuan seorang pramugari yang secara tidak sengaja terlibat dengan urusannya, John dapat meringkus Udin dan mengorek informasi tentang rencana Arius selanjutnya dan sekaligus melenyapkan Udin dengan tanpa belas kasihan. Are you alright? I can't hear you. Louder than get fucked. It's gravity. We gone. You can't kill. Remember how Mr. Kill you last? That's what made you. Sementara itu, Arius beserta anak buahnya, juga Bennett tentara bayaran yang disewanya, membawa Jenny ke sebuah tempat dan mengurungnya di sebuah ruangan yang terkunci rapat. Di sisi lain, mereka pun pergi ke tempatan penginapan si Udin dan mulai mencari petunjuk tentang Arius. Beberapa saat kemudian, datang penjahat lain yang bernama Ajo yang bermaksud menemui Udin. John pun sembunyi di balik pintu dan menyuruh Cindy untuk membukakan pintu, lalu berpura-pura menjadi teman si Udin. Saat si Ajo masuk, John langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah beberapa detik bergelut, akhirnya si Ajo tumbang dan harus tewas tertusuk sapu lidi besar. John pun menggeledah jasad si Ajo untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan tambahan informasi, yang kemudian dia menemukan sebuah bon pembelian bahan bakar di suatu tempat. Dan segera John ditemani Cindy menuju ke tempat tersebut. Ketika sampai, John masuk dan melihat puluhan orang-orang berbaju militer yang sepertinya anak buah Arius berada di sana. John menyelinap ke sebuah ruangan dan melumpuhkan salah satu penjaga di sana, lalu mendapatkan sebuah peta tempat putrinya diculik. Mengetahui tempat Jenny disekap di luar pulau dan harus menggunakan pesawat terbang sempat membuat John bingung. Untungnya Cindy dengan pengalamannya sebagai pramugari meyakinkan John bisa membantunya. John pun segera keluar dari tempat itu dan mempersiapkan peralatan untuk melakukan aksinya ke markas Arius yang tentunya dijaga ketat oleh banyak tentara yang dipimpinnya. John menuju pusat penjualan senjata api dan tanpa pikir panjang lagi membobol tempat tersebut dan mengambil keperluan yang sekiranya dibutuhkan untuk mendukung aksinya. Ternyata pembobolan itu diketahui polisi dan tanpa perlawanan John menyerahkan diri lalu dibawa ke dalam mobil polisi. Cindy yang sembunyi membuntuti mobil polisi tersebut dan tanpa diduga dia melepaskan tembakan bazooka yang berhasil membuat mobil yang membawa John terguling. John pun kabur keluar dan bersama Cindy segera menuju dermaga tempat kapal terbang itu berada. Sempat diketahui oleh penjaga dermaga dan ditembaki, akhirnya John pun bisa pergi menuju ke pulau tempat markas Arius berada. Di sisi lain, Arius mendapat kabar dari anak buahnya yang hendak menjemput John di bandara. Hanya ada mayat si konsreng tanpa ada John di sisinya. Tentu saja hal ini membuat Arius terkejut. Beda hal dengan Bennett yang terlihat gembira mendengar hal itu. Dalam hitungan beberapa jam, tibalah John di pulau itu dan dengan tanpa membuang waktu dan ngopi santuy, John segera melancarkan aksinya. Adegan tembak-tembakan pun terjadi, ledakan di mana-mana, dan aksi heroik si John pun tersaji dengan seru. Dengan barbar John membantai semua anak buah Arius, hingga John dengan mudahnya membuat Arius tak bernapas lagi. Aksi terakhir John adalah harus berhadapan dengan Bennett yang membawa Jenny. John pun menantang Bennett berduel 1 lawan 1. Dengan tubuh besar agak gemoy, Bennett pun menerima tantangan John. Baku hantam adu jajaten pun terjadi. John yang kelelahan dan terluka sedikit beberapa detik tersudut oleh Bennett. Tapi bagaimanapun karena John tokoh utama film ini, John pun bisa menewaskan Bennett dengan cara melemparkan pipa bolong yang dilemparkannya lalu menembus perut Bennett. Ser.
Film pun diakhiri dengan John yang membawa kembali putrinya pulang. Walaupun sendiri, John berhasil dalam aksinya karena dia sudah berlatih bertahun-tahun dan terbiasa menghadapi situasi yang sulit. Oleh karena itu, dia mempunyai keyakinan dan berprinsip bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Namun, apabila usaha tidak ada hasilnya juga, bisa dong pinjam 100. Dia ku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi ini dan nanti. Yeay.